Guys, bagaimana apabila Anda dilahirkan bukan dari keluarga orang kaya, tapi Anda punya kepingin sukses? Apakah bisa? Simak video ini sampai selesai. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yayang di channel ini. Di channel yang banyak membahas tentang hal-hal positif, dimana tentang kekuatan pikiran, tentang berbisnis, how to get money, bagaimana cara Anda bisa dapat duit dengan cara yang halal, berkah, dan barokah sesuai Islam. Oke, pada kesempatan kali ini bahasannya cukup menarik. Bagaimana apabila kita terlahir bukan dari keluarga orang kaya, keluarga ningrat, bukan dari keluarga wong sugih, tetapi kita kepingin kaya, kepingin punya duit gitu ya, kepingin jadi pengusaha atau jadi apapun lah, yang penting uangnya banyak. Jika kamu punya doa, Anda bisa tuliskan di komentar gitu, agar bisa diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini. Dan sekaligus juga boleh memberi saya masukan atau boleh memberi saya pertanyaan atau apapun, silahkan tuliskan di komentar. Dan juga Anda juga bisa follow Instagram saya, ada di @yayangsundawa, agar misalkan kamu punya pertanyaan atau apa, bisa ngobrol langsung sama saya. Saya ingin cerita dulu bahwa saya juga bukan dari keluarga orang kaya gitu, jujur aja ya. Ibu saya itu dulunya cuma jualan nasi, jualan sayur. Jadi setiap subuh jam 4 pagi gitu ya, saya antar ibu saya ke pasar, namanya kalau di sini Pasar Merican, untuk berbelanja yang namanya sayuran entah gitu ya, seperti kangkung gitu ya, sayur-sayur mentah gitu. Habis itu pagi-pagi saya antar ibu saya, habis itu ibu saya jualan itu di depan rumah sambil nata meja itu ditaruh di depan situ. Gitu ya. Ibu saya jualan. Untungnya berapa ya? Untung 500 rupiah, untung 1000 rupiah. Itu disyukuri, kita syukuri karena di saat itu alhamdulillah kita bisa makan, kita bisa sekolah aja udah alhamdulillah luar biasa. Saya nggak ada kepinginan, saya kepingin beli HP, saya minta orang tua untuk bisa punya motor. Itu kepinginan ada, tapi saya kayak nggak tega aja minta ke orang tua, gitu ya. Nah, kalau Anda mengalami hal yang sama seperti saya yang saya alami, artinya Anda pun juga sangat berpotensi untuk kaya. Asalkan Anda yakin dulu ya. Jadi kuncinya kalau memang kepingin kita itu nanti berhasil, bisnisnya lancar, relasinya banyak, ya itu satu-satunya ya adalah kita punya kemauan. Anda punya kemauan, saya dulu punya kemauan. Jadi saudara misalkan kepingin sukses, apapun kondisi Anda, apapun latar belakang Anda. Mas, saya itu sudah terlalu tua. Tidak ada yang terlalu tua. Yang ada adalah Anda malas untuk melangkah, gitu aja. Ya, tidak ada yang terlalu tua. Ya, misalkan umurnya Anda berapa, saya nggak ngerti Anda nonton video ini usianya berapa. Tidak ada kata tua, Pak, untuk memulai. Gitu ya, tetap usaha. Bob Sadino sudah tua banget ketika memulai. Gitu ya, jadi nggak perlu khawatir saya terlalu tua, itu nggak ada. Dalam hitungan ini seperti ini tuh nggak ada ya. Berapapun usia Anda, apapun latar belakang Anda, kita semua punya peluang buat berhasil. Kembali ke topik tadi, kemauan ya. Saya punya sebuah kalimat yang unik ya. Anda bisa belum tentu mau. Bisa belum tentu mau. Tapi kalau Anda mau, Anda pasti bisa. Setuju? Seperti ini. Ibaratnya, dia punya kemampuan, misalkan dia bisa internet marketing, dia bisa Facebook Ads, dia bisa bikin channel YouTube, terus YouTube-nya bisa gede. Dia bisa masak, dan akhirnya dia bisa buka rumah makan. Dia bisa A, dia bisa B, dia bisa C, dia bisa semuanya. Ini kita dalam sudut pandang melihat orang lain. Dia bisa, saya belum bisa. Jangan tidak bisa. Kalau tidak bisa ya udah di mental block. Anda seperti memasang tembok yang tinggi banget di depan Anda, dan selamanya Anda nggak akan bisa gitu. Ngapain juga. Jadi ketika Anda belum bisa, Anda ngatainnya belum bisa gitu, nggak boleh ya bilang tidak bisa, nanti dikabulkan sama Allah kapok gitu ya. Jadi bilangnya belum bisa. Nah, ketika kita
bilang belum bisa, maka yang perlu dilakukan yo sinau, yo belajar gitu. Apa yang dia lakukan itu kelihatan oleh mata. Setuju ya? Yang dilakukan kelihatan oleh mata. Dia masak, dia kelihatan nyiapin bumbu, dia kelihatan ngulek sambal dan mas sekalian. Kelihatan gitu, kelihatan. Dia juga pinter internet marketing misalkan. Kelihatan dia melakukan itu, utek-utek komputer dan sebagainya, itu kelihatan semua. Artinya saya punya prinsip bahwa segala sesuatu yang masih kelihatan oleh mata, bisa dilihat oleh mata, itu artinya saya juga bisa, gitu ya. Ini adalah kepercayaan diri yang sudah saya bangun sejak dulu gitu. Jadi sejak bangun, kalau dia bisa, saya harus bisa. Caranya, saya cuma belum tahu caranya aja. Kalau bisanya pasti bisa. Kemauan ada, cuma caranya gimana? Nah, caranya ini akhirnya saya mencari informasi, saya nyari temen, saya ajak ngopi, saya ajak sharing. Kamu itu kok bisa kayak gitu, gimana sih? Gitu. Saya mencari terus. Perbedaannya banyak sekali itu orang-orang yang lahir dari keluarga yang mapan ya. Jadi keluarganya udah mapan, bapak ibunya, anaknya mau pingin opo dituruti dan sebagainya, itu biasanya malah kurang berkembang. Tetapi seandainya dia punya kemauan yang kuat, dia uang udah punya gitu loh, akhirnya dia bisa lebih cepat daripada kita. Nah kita ini udah uang udah nggak punya, uangnya udah nggak punya, ilmu juga kurang juga. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya tentu saja usaha kita. Kalau di Jawa itu namanya ngoyo. Ngoyo itu ngoyonya ya kudu lebih ngoyo lagi. Usahanya ya harus lebih usaha lagi. Keringetnya itu harus lebih deres lagi daripada orang teman-teman yang lebih beruntung dilahirkan dari keluarga yang kaya. Saya tidak malu untuk melakukan apapun walaupun itu keliru gitu ya. Keliru itu dalam arti gini. Saya sudah melakukan, saya itu modelnya cepat. Saya pernah bahas di video saya sebelumnya bahwa saya itu bukan orang yang istilahnya terlalu banyak rencana. Saya orangnya itu actionable apa ya. Pokoknya saya itu ketika ada peluang apa saya coba, set, gagal gitu. Gak masalah. Saya digoblok-goblokin teman-teman saya dibodoh-bodohin, saya nggak peduli. Yang penting apa? Kamu belum mencoba, saya sudah mencoba. Itu adalah nilai plus bagi saya. Karena dia belum mencoba, saya sudah mencoba dan saya gagal. Gitu ya. Jadi gagal itu belum tentu bodoh. Gagal itu bisa jadi karena penasaran, karena butuh ilmu, itu gagal. Makanya kalau Anda gagal, itu sebenarnya Anda itu pinter. Anda gagal itu tambah pinter. Nah, ini konsep baru. Semakin banyak gagal, semakin tambah pinter. Lalu kenapa? Ya jelas lah, karena kan ilmunya udah pinter, ilmunya udah dapat gitu loh. Ilmu apa? Ilmu untuk gagal. Ilmu untuk gagal ini mahal harganya. Bahkan kalau ilmu-ilmu kegagalan saya itu nih dikumpulin, misalkan sekolah itu udah sampai levelnya tinggi banget gitu loh sekolah saya. Karena terlalu sering gagal dan nilai nominalnya itu gede banget. Dan itu nggak masalah bagi saya. Bukan caranya buat berhasil ya tapi ilmu gagal. Gitu ya. Makanya Anda belajar ilmu gagal ini susah sekali karena tidak semua orang punya ilmu ini. Hanya orang-orang yang sudah mempraktekkan, mencoba, jatuh, tersungkur, nyungsep dan sebagainya lah itu. Mereka itu kalau mau lanjut lagi itu sudah sedikit lagi sukses. Orang yang semakin sering gagal itu semakin cepat dia sukses. Kalau nggak pernah gagal, apalagi Anda mau mencoba aja nggak berani, wadidaw. Ya sudah mulai dipahami, artinya kita itu semua sama, tidak peduli latar belakangnya apa, pokoknya maju terus. Mas, kendalanya itu kalau orang kurang punya modal, itu salah satu kendalanya adalah tidak punya fasilitas yang memadai gitu. Jadi kalau misalkan teman kita, saudara kita, orang lain itu punya laptop, misalkan kita nggak punya laptop, mereka punya HP yang bagus, kita nggak punya HP yang bagus, kameranya blur, buram dan sebagainya. Terus mereka punya sepeda motor untuk transportasi, kita nggak punya. Terus bagaimana itu caranya? Ya pinter-pinternya otak kita aja untuk cerdas gitu loh. Entah itu nyari temen, gitu kan, nebeng dan sebagainya, minjem laptopnya temen. Pokoknya nggak malu lah istilahnya ya namanya ini. Yang jelas kalau kita bersikap baik sama orang akan bersikap baik juga sama kita. Itu yang saya tanamkan gitu. Mungkin kita bersikap baik kepada si A, belum tentu yang balas si A kepada kita. Bisa jadi si B yang membalas sama kita gitu loh. Jadi artinya ketika kita berbuat baik sama orang, maka insya Allah orang lain akan berbuat baik juga sama kita. Nah, resepnya apa? Resepnya ya kemauanmu harus keras. Kemauan kita harus kuat. Jangan kendor. Biasanya orang kalau udah nggak mampu, ekonominya lemah, ya kan, pikiran otaknya juga nggak terlalu cerdas, ilmunya di pikiran ini juga kurang, disenggol dikit aja udah goyang, udah ambruk. Kena cacian, makian, cemoohan, bodoh kamu main kayak gitu dan sebagainya, udah ambruk. Padahal sebenarnya yang tahu garis akhir, finish itu siapa? Mereka atau kamu? Tentu saja Anda. Anda yang sudah tahu
Kalau saya teruskan ini, saya akan berhasil. Lah kenapa ketika disenggol orang terus kamu berhenti? Nah ini loh, permasalahan itu sebenarnya konsepnya di situ toh. Orang-orang yang nggak punya, ketika Anda lihat banyak sekali loh orang sukses itu yang dari latar belakang nggak punya, bahkan lebih ngenes daripada saya itu banyak banget. Bahkan yang susah tinggal di kolong jembatan, tidurnya di kolong jembatan dan sebagainya itu banyak gitu loh. Yang awalnya pemulung itu bisa kaya dan sebagainya. Banyak. Kenapa? Karena mereka ada kemauan untuk merubah nasib. Bagaimana dengan Anda?